Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Fatihah TV dengan program Al-Fatihah Parent Talk. Kenalin, aku Eca dari Al-Fatihah. Kali ini aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa, pakar dan praktisi parenting Islami, yaitu Bunda Darosi Enda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat sekali Bunda ini di tengah kesibukannya sebagai istri, sebagai ibu dari 4 anak dai-dai kecil yang Masya Allah kompaknya luar biasa, sebagai keluarga berprestasi ya Bun ya. Keluarga berprestasi, keluarga pendakwah, dan tentunya sebagai dosen serta pendakwah. Di tengah kesibukannya Bunda masih bisa meluangkan waktunya di Al-Fatihah Parent Talk. Tak kenal maka tak sayang. Kali ini kita simak dulu profil dari Bunda Darosi Enda. Dari mana nih? Problem keluarga di Indonesia sekarang ini banyak sekali. Dari masalah pendidikan anak, pergaulan bebas remaja, dan juga hubungan suami istri. Nah teman-teman, pingin berprestasi tapi juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pingin pemberani, pingin ramah, pingin jadi anak soleh-soleha. Sudah pada kenal dengan Bunda ya. Masya Allah, luar biasa pengalamannya, penghargaannya, serta praktisinya membesarkan keempat anaknya yang sangat luar biasa ini. Masya Allah sekali. Kali ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan Bunda dengan tema apa Bunda? Jadilah orang tua hebat dengan contoh, bukan cemooh. Masya Allah, temanya sangat menarik sekali para bunda dan ayah dan calon ayah dan bunda. Kali ini kita kupas tuntas nih, bagaimana ya menjadi orang tua hebat dengan contoh dan bukan dengan cemooh. Silahkan Bunda. Iya, kalau kita lihat ya, banyak sekali orang tua itu yang hanya zarkoni. Zarkoni. Jadi, apa itu zarkoni Bun? Gini, isone ngandani tapi ora iso nglakoni.
Jadi hanya menyuruh saja ya, Bun, ya. memerintah begitu. Bahkan kalau Bunda lihat banyak banget nih orang tua yang bangga ketika ditakutin anak. Yang kira-kira jadi komandan, jadi kapten tuh seneng banget ya, Bun, ya. Iya. Anak-anaknya jadi takut. Wah, Bahkan banyak orang tua tuh yang pinginnya gimana sih Bun supaya anak saya itu nurut gitu. Nah coba kalau anak kita nurut nih ya, iya. nak masuk jurang, iya bu, gitu. Masuk sumur, injih pak, seneng nggak kayak gitu? Enggak. Ya enggak lah. ya. Jadi kita ini sebagai orang tua harus merasa nih bahwa anak ini titipan Allah, anak titipan ini anugerah, dan anak ini fitrah, suci, bersih. Seperti kertas putih ya, Bun, ya. Betul, tinggal Masya Allah. bagaimana nih orang tua mau menggores Menggoresnya. dengan tinta hitam, tinta kuning, merah atau hijau. Nah, dan di sini perlu digarisbawahi bahwa anak itu investasi akhirat. Jadi ada 3 ya, Iya. yang meskipun orang tua meninggal itu terus mengalir. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian amal Amal jariah, jariah. dan doa, Doa. anak soleh solihah. Nah kebanyakan orang tua itu hanya sibuk habis waktu untuk mencari harta. Dunia saja ya, Bun, Betul, ya. ya. Untuk mendidik anak itu sambil lalu. Bahkan ya Allah, anak dititipin ke kakek neneknya. Iya, Ya banyak Allah, tuh, Bun, banyak kasus-kasus banget, iya. yang terjadi di masyarakat nih. Sehingga yang namanya kakek nenek itu pastilah sangat menyayangi cucunya, sehingga Nah, apa betul, Bun. yang dimau cucu diturutin. Nah ini tidak mendidik. Dan perlu nih Dek Ica ngerti nih ya bahwa menitipkan anak pada kakek neneknya Iya. itu termasuk salah satu kedurhakaan anak pada orang tua. Ngeri ya? Astagfirullahaladzim, ngeri sekali ya, Bun, ya. Betul, udah gitu nanti kalau anaknya begini mencemooh, gimana sih Nek, sudah tak titipin. Nah itu Nah. cemooh begitu. Udah Astagfirullahaladzim. nitip tadi ya, Bun, ya. Akadnya nitip masih belum terima, nanti cemooh. Mencemooh orang tua. Jadi ya Allah, nah ini yang perlu kita benahin. Nah kemudian mendidik anak itu adalah ibadah. Jadi niatnya harus benar. Lurus dulu ya, Bun, ya. Lurus, iya. Innamal a'malu biniat. Nah, Betul. semua itu tergantung pada niat nih. Iya, yang namanya ibadah nggak bakal lah marah-marah begitu ya. Kemudian menyesal, berkeluh kesah, kan enggak. Gitu. Enggak. Makanya di sini ibadah ini menjadi landasan berkeluarga. Jadi diluruskan dulu nih Niatnya para nih, ayah bunda dan juga betul. calon ayah bunda. Ingat nih. Memilih pasangan itu bukan karena kecantikan, ketampanan, keturunan, kekayaan, tapi bagaimana agama dan akhlaknya gitu. Karena udah mencangkup semuanya, ya, Bun, ya. Semuanya, Ketika gitu. kita memilih agamanya. Dan kemudian antara ayah dan ibu itu tidak ada yang namanya kalah menang gitu. Nah seringkali banyak ini yang ya enggak lah, pokoknya aku yang benar, kamu yang kalah. Mayoritas nih ya, akhirnya iya, betul. begitu dilihat anak, sehingga anak itu ya Allah, pada apa yang anak lihat, apa yang anak dengar itu akan berpengaruh ke apa yang dirasa. Nah ini yuk sama-sama ya kita harus menyentuh pola asuh Pola asuh, ya, Bun. dengan perasaan ya. Jadi bagaimana perasaan jadi enak sebel gitu. Kemudian Iya. dengan akal, benar salah tajam ya. Iya. Dan yang utama adalah iman, qalbu, Iman. halal atau haram. Nah ini jelas ini Jelas karena ya, sudah. sekarang ini kondisinya banyak sekali para orang tua yang menghalalkan segala cara gitu ya. Iya. Padahal yang namanya rezeki kalau dimakan anak ini Berpengaruh nih ya, Bun, ya. besar banget pengaruhnya. banget nih. Kalau rezekinya itu dari cara yang haram atau jenis makanannya Makanan yang haram. itu akan menghasilkan energi, dan energinya itu cenderung Negatif gitu. nih. Tapi kalau halal, insya Allah cenderungnya ke positif. Makanya Positif. Bunda tuh sedih ketika para orang tua, saya tuh kurang apa Bun? Coba saya tuh kerja kepala untuk kaki, kaki untuk kepala begitu. Tapi kok anak saya ini kok nakal, kok begini? Nah ini gimana? Mereka tidak sadar kalau memberi nafkah dengan cara yang Cara yang haram ya, itu. Bun, ya. Iya. Perlu di note nih ya, Bun, ya. Hmm. Ketahuilah yang kalian berikan itu halal atau haram. Betul. Nah,
tidak hanya mencari ya Bun Betul. ya. Dan hidup itu pilihan. Kadang orientasi kalau dunia yang penting banyak, Iya. yang penting pokoknya wow gitu. Padahal Wow, materi-materi gitu ya Bun ya. gitu. Dan kemudian seringkali nih bahwa orang tua mengabaikan untuk menumbuhkan rasa semangat anak-anak ya dalam beramal kebaikan gitu. Di sini seringkali orang tua itu banyak memberikan ketakutan dan ancaman, bukan iya. rasa kebahagiaan hakiki pada Iya. anak. Jadi Begitu. jatuhnya anak tuh lebih tertekan ya Bun ya. Hmm. Duh, harus tunduk patuh, disuruh ke masjid ya ke masjid karena memang itu positif. Bisa jadi disuruh ke jurang, ikut ke jurang karena tadi takutnya tadi ya Bun ya. Jadi memang bagaimana caranya biar anak itu nyaman, bahagia, pondasinya juga dengan Islam tadi. Iya. Nah, seperti itu. Bunda dulu ingat kan Bunda tuh 5 tahun 4 anak ya. Jadi heboh banget Heboh ini. banget nih ya, rame-ramenya nih, seru banget, Masya Allah. Jadi apa namanya tetangga aja sampai bilang, waduh Bun kayak apa repotnya ya Iya. Bunda 5 tahun 4 anak gitu. Tapi bersyukurnya Bunda sama Ayah itu satu visi ya dalam mendidik anak. Jadi Bunda A ya Ayah A, ada kesepakatan dulu gitu. Nah kemudian Bunda sengaja waktu anak-anak kecil masuk rumah, Bunda lupa tidak salam gitu ya. Terus anak Bunda waktu itu 3 tahun, Bunda kok tidak salam? Bunda lupa. Istighfar Bun 10 kali. Masya Ya udah Bunda istighfar gitu. Jadi saya senang ketika anak mengingatkan dengan cara yang arif, bukan betul. kebanyakan apa kamu ngingetin ini rumahku. Nah. Besoklah kalau aku punya rumah sendiri. Nah, kadang-kadang Iya. orang tua ini tidak mau Dikoreksi kalau, ataupun diingatkan apa ya. anak. Padahal harusnya semuanya belajar ya Bun Betul, ya. saling menasehati, Nah. saling mengingatkan dalam kebaikan, begitu. Iya. Pernah juga ayah sengaja habis maghrib Iya. nyetel TV gitu ya. Padahal udah kesepakatan kan kalau habis maghrib kita Ngaji bareng. Ayah sengaja nyetel. Anak muda juga, ayah kok TV-nya disetel? Sebentar nih beritanya lagi seru nak. Ayah istighfar 15 kali. Ya udah ayah istighfar 15 kali gitu. Masya Allah, Jadi di keren sini sekali nih. menumbuhkan jiwa kritis gitu ya, percaya diri Percaya itu memang diri. dari keluarga gitu. Nah di saat orang tua banyak mencemooh gitu, pasti si anak itu jadi minder dan tidak percaya diri. Iya, Gitu. betul Iya. Bun. Nah kemudian kita ini sepakat ya bagaimana menanamkan akhlak mulia secara terus menerus, sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Sepele aja, terima kasih, Iya, minta maaf. tolong, maaf, Iya. itu kalimat yang sepele tapi Sepele sebenarnya banget itu ya, luar Bun. biasa, Luar biasa gitu. kandungannya ya Bun ya, Mm-mm. berefek banyak ini ya Bun ya. 3 Iya. kata ajaib ini. Dan memang ayah bunda dan calon ayah bunda, parenting Islam itu sangat-sangat penting. Di sini kita tahu bahwa setiap anak itu membawa potensi baik sebagai fitrahnya. Nah, kalau kita ngerti nih parenting Islami yang benar, pasti kita akan bisa mengoptimalkan peran-peran kehidupan kita. Kayak sebagai ibu nih Bunda, tahu Iya. yang pertama perannya sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Yang kedua pendamping Pendamping suami. suami. Yang ketiga anak dari orang tua dan mertua. Jadi orang tua kita kalau udah nikah 4 gitu. 4 ya, Jangan Bun. beda-bedain ya. Iya, sama ya Bun ya. Harus sama sama gitu. nih. Kemudian yang keempat mendidik anak. Yang kelima baru berkarier. Nah, kebanyakan Kebalik nih biasanya. Aduh. yang kelima di Di- atas lupa iya, deh aduh. perannya. Aduh, anak dititipin gitu ya sama Iya. tadi neneknya, babysitternya atau asisten rumah tangga dan sebagainya. Ini jadi kebalik-balik. Perannya. Akhirnya karena dia sebagai wanita karier yang hebat sampai di rumah berani deh sama suami gitu. Dia menjadi hamba dunia deh, bukan Iya. hamba Allah lagi gitu. Nah ini kalau perannya itu kebalik, dampaknya fatal begitu. Sehingga akhirnya para suami masuk komunitas ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Begitu, ya Allah. iya. Nah, Masya di Allah. sini memang orang tua itu memiliki peran yang sangat strategis dan kunci dalam pengasuhan. Makanya harus kompak antara Kompak, suami. sevisi misi ya Bun ya. Betul. Dan prinsip pengasuhan ini yang pertama teladan tadi ya, bukan cemooh,
bukan maido, bukan Maido. marah-marah, tapi bagaimana orang tua bisa menjadi qudwah, teladan. Jadi contoh yang Betul. baik ya Bun ya. Kemudian mengajak itu berarti orang tua terlibat. Seandainya Bunda pingin anak Bunda subuh awal waktu, ya Bunda dan ayah Terapkan bangunnya dulu sebelum Iya. subuh gitu. Terus bangun diajak gitu. Pingin anaknya rajin ngaji, ya bukan nyekolahin di TPQ di sekolah Islam, tapi ayahnya asik baca Quran. Ibunya asik Shopee. Nggak kayak gitu. Mengajak itu jadi terlibat. Kemudian Terlibat. mengingatkan Terlibat, tadi ya, terlibat saling ya. mengingatkan ya. Iya. Kemudian menjaga dan terus memperbaiki. Jadi Perbaiki. nah kalau Bunda lupa tolong ya diingetin. Nah, ini nih kayak saling gitu. kekompakan antara keluarga ya Bun Betul. ya. Ya gitu. Kemudian di sini harus konsisten. Jadi istiqomah ya, terus menerus gitu ya. Ini akan berdampak ke potensi perbaikan gitu. Nah kuncinya adalah sabar dan syukur. Bunda ingat ketika Hamka ya menyatakan sabar itu bagaikan sayap burung, sebelah kiri sabar, sebelah kanan kanannya syukur. Nggak bisa salah satu. Jadi Harus dua-duanya seimbang gitu ya Bun ya. Nanti kayak kalau nggak timbangan. jatuh begitu Iya, ya. Jadi, aduh. nah, yuk sama-sama kita ajak, kita ingatkan anak-anak kita bukan dengan nafsu untuk dituruti. Berilah kasih sayang. Bunda ingat waktu Kintan ya 3 tahun setengah ya. Ya, ketika itu yang kami- nomor berapa nih Bun? yang Cinta tuh. ragil. Oh, yang paling terakhir nih, nomor Paling- 4 iya, ya. Ini benar-benar apa namanya, ya Allah, peristiwa yang sangat benar-benar membuat Bunda merinding ya. Jadi waktu itu Bunda dan Ilham Taufik Fira Kintan, Iya. keempat anak-anak Bunda dipanggil pas puncak acara Hari Ibu di Istana Negara. Masya Allah, Ya. ini saat periodenya Pak Presiden Pak, siapa Bun? Susilo Bambang Yudhoyono, Oh, Bapak saat- Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak ya. SBY Nah, ya. ketika itu bayangkan aja baru pertama kali di Istana Negara, Bunda kan takut. Kintan itu takut macet gitu loh ya. Ya. Kintan itu sudah ditunggu sama yang mengantar tuh gasik banget. Padahal Bunda sudah nyiapin 2 botol susu besar karena Kintan tuh kebiasaan kalau pagi tuh Harus minum susu. botol 2 sudah tak bikinin. Tapi qadarullah lupa tak bawa gitu. Sampai di istana sudah mau tampil, tiba-tiba sudah ayam Kintan nggak minta, itu udah ayam, ya Allah. Iya. Udah mau tampil nih, Pak SBY sudah pidato, Pidato tiba-tiba nih. Bunda, susunya mana, dotnya, Kintan mau ke belakang, perutnya sudah lapar. Ya Allah, saya bilang, nak, Bunda lupa. Kok bisa sih Bun lupa? Dia nangis. Akhirnya sama protokoler presiden, Iya. kakak-kakaknya Bunda ke belakang ke dapur. Kintan, ini ada kue, ada es krim. Nggak mau. Aku maunya susu botol. Kenapa Bunda lupa? Kakaknya merayu, dia tetap nangis gitu. Nah ini Oh, jadi posisinya sudah di depan itu enggak, sudah. ini di dapur. Kita kan begitu nangis dibawa ke dapur istana. Iya, iya. Kan masih Pak SBY masih ini, pidato masih nih. pidato, masih sambutan gitu. Kita di belakang gitu. Terus habis itu ya Allah, saya hanya doa, saya cium keningnya. Nah, tadi bukan mencemooh anak. Iya. Ternyata, ya Allah, nanti sih Tan, ini Iya. acara presiden. Habis ini kita tampil. Nggak bisa kemudian dijangkau orang tua banget mesti gugup gitu ya. Kalau Bunda yakin aja dengan kun fayakunnya Allah gitu ya. Iya. Keningnya saya apa namanya, saya cium, kemudian saya Cium. berdoa gitu. Kakaknya merayu juga gak mau, dia nangis gitu. Iya. Nah terus pada waktu itu bener-bener Bunda itu kondisinya lagi diuji juga, suami ditipu gitu ya. Jadi 14 tahun Bunda kontrak rumah gitu ya. Ya Allah. Jadi ya Allah, bener-bener kondisinya memang tidak inilah. Iya. Ya Allah gitu. Nah terus habis itu Kintan tiba-tiba dengar mic-nya di Istana Negara kan bagus. Iya. Hadirin, marilah kita saksikan penampilan Bunda Darosi Endah beserta keempat putra-putrinya Ilham, Taufik, Fira, Kintan. Tepuk tangan gitu. Kintan tuh sambil nangis. Bunda, kakak, ya kenapa nak? Itu MC-nya udah manggil kita. Ya Allah, yuk kita berdoa. Kita biasa sebelum maju gitu. tuh berdoa. Berdoa gitu dulu ya, Bun, Berdoa, bareng-bareng. Maju. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya kita maju. Kintan sambil berlinang air mata. Berlinang air matanya itu bukan Iya. karena apa-apa, tapi karena perutnya lapar gitu. Bukan karena terharu ya Bun ya tadi ya. Udah sampai di sana kan kita gantian ya. Iya. Dari Ilham, Taufik, Fira, gitu, Kintan, Bunda nanti penutupnya. Nah, Iya. Kintan itu Bunda bikinkan kalimatnya itu yang memang seperti apa adanya, nggak Iya. terpaksa gitu. Kan karena puncak acara Hari Ibu, jadi Bunda mengarang puisinya untuk Kintan itu ibu gitu ya.
Ku ingat ketika kecil, subuh ku dibangunkan sambil nangis Kintannya. Puasa ku disertakan, kejujuran diajarkan, tanggung jawab ditanamkan, penuh kelembutan dan kasih sayang tanpa kekerasan. Aku sering rewel, merengek, minta mainan. Ku ingat air mata di pipimu ibu. Kau berkata, nanti saja nak, ibu belum punya uang. Aku merengek lagi. Ibu menangis pilu. Jangan sedih ibu. Aku sadar, aku janji tidak merengek lagi. Tersenyumlah ibu. Ya Allah, semua tepuk tangan, Kintan menangis. Habis itu hikmahnya apa? Ibu menteri, wakil presiden dan sebagainya itu. Kintan, emang Kintan nggak punya uang? Sering banget bundaku tuh kalau mau pingin mainan nggak punya uang. Ya Allah, dia dapat ratusan ribu, banyak banget. Masya Allah, berkah banget. Nah tadi, jadi kita itu jangan mencemooh sebagai orang tua gitu, Iya. tapi rangkul gitu. Tadi iya. Dan Masya Allah, Bunda tuh peristiwa itu tidak akan Pernah terlupakan. dilupakan, iya. Ada lagi Bunda diuji pada saat itu ada produser ya, produser salah satu TV itu yang tertarik karena unik kan ini 4 Iya. bersaudara, 5 Kok bisa 4 kompak anak, rintet semuanya? banget gitu ya, Iya. bisa kompak, pedenya tuh Bisa luar dai biasa. juga. Iya, Oh, jadi luar biasa terus nih. dia bilang, Bun, gimana ini kalau 4 anak Bunda kita coba kita casting untuk sinetron Ramadan gitu. Oh, Terus gitu. di casting gitu lolos, Iya. ketarik kan memang dia pedenya sudah muncul gitu ya. Terus habis itu Bu, besok insya Allah kita bikin MOU ini karena mereka bintang baru Bu. Waktu itu 2004 satu 2004. episode kita kontrak 5 juta, jadi 30 episode 150 juta. Saya, bagaimana Bu? Wah, saya tuh kan dari dulu nggak pernah yang namanya tarif gitu. Iya. Ya udah, alhamdulillah bersyukur gitu. Habis gitu saya dengan anak-anak, nak sujud syukur nak. Iya, ya Allah nak, insya Allah nak 150 juta bisa untuk beli rumah. Kita tidak kayak kucing kontrak gitu ya, sujud syukur gitu. Tapi kan belum izin suami. Suami Iya. kan di Semarang gitu ya. Oh, Malam. saat itu berarti Bunda sendiri nih bawa. Iya, memang yang diundang Bunda sama 4 anak. Oh, Tiketnya hanya begitu. begitu. hanya 5 Luar ya biasa sudah. nih. Jadi Keren ayah di banget Semarang. Malamnya saya telepon ayah, alhamdulillah ya. Ya Ada Allah, tawaran, begitu ada nih. menggebu-gebunya Bunda, ya Allah, dia Endah senang banget, bersyukur. Anak-anak juga, anak-anak kita dikontrak Mas untuk sinetron Ramadan, 1 episode 5 juta, 150 juta. Nanti insya Allah ya bisa beli rumah. Suami enggak, dia Endah 150 juta tidak bisa mengembalikan mental anak-anak kita di saat mereka sudah kumpul dengan artis dan aktor. Saya bilang, Mas, sekali ini aja Mas, ya manusiawi ya. Iya, Sampai pindah-pindah terus 14 tahun gitu. Ya Allah Mas, sekali ini untuk beli rumah, saya bilang gitu. Apa? Tidak. Bunda tuh kan tidak gampang menyerah gitu ya. Iya. Tetap Tapi kan dicoba ridho lagi. Allah kan Iya. ridho suami. Nah, iya, Bunda betul. punya pikiran, wah ini kan kalau suami tuh ridho Allah, ridho ibu mertua kan. Jadi Bunda telepon ibu mertua ya. Telepon ibu, Mas Edi begini, wah ibu mendukung saya. Edi lho, orang iso tuku omah ono 150 juta kok ditolak gitu. Aduh, Berarti ibu telepon. caranya ini dengan pendekatan dengan mertua ya, Iya, Bun ya. Aduh, dengan keren mertua, sekali dengan nih. kakak ipar supaya mendukung Bunda gitu. Suami tapi tetap diendah. Meskipun diendah telepon ibu, tapi tanggung jawab anak-anak itu ada pada saya gitu. Besok diendah pulang. Kalau diendah besok tidak pulang, nggak tak izinkan lagi keluar kota. Aduh, Masya Allah. Terus saya harus berperan bagaimana ini anak-anak pagi-paginya gimana Bun? Ayah setuju kan? Nah, ada skenario Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita pulang ke Semarang. Masya Allah. Udah gak jadi MOU. Nih anak-anak dengan reaksinya Bunda yang seperti itu ada kecewaan Ya atau pasti ada kecewa, ya. tapi melihat ada skenario Allah yang luar biasa. Olahan Iya, bahasa Bunda kata-katanya nih. itu jadi Iya. anak-anak yakin pasti ada sesuatu yang luar Yang biasa. Dan luar Bunda biasa merasa lagi. bahwa benar apa yang dikatakan suami. Mungkin kalau anak saja di bintang sinetron, mereka tidak kuliah, mereka Iya. tidak dakwah, mereka tidak Tidak menulis seperti buku, ini tapi ya, malah asik dengan
pacaran, dengan yang pergaulan kan seperti itu. Iya betul. Jadi itulah hikmah yang luar biasa. Masya Makanya tetap Allah. ridho Allah, ridho suami. Keren sekali, Masya Allah nih, tepuk tangannya ya Allah. Teman para ayah bunda dan calon ayah bunda nih, bisa dilihat dari pengalaman yang sangat luar biasa. Tadi sudah contoh real, contoh yang nyata. Bahkan kita semuanya itu menolak lupa bahwa tadi ridho Allah tergantung ridho suami, dan perannya sebagai seorang ibu di 5 tahun itu sudah 4 anak ya Iya. Bun ya. Masya Jadi Allah, Bunda itu 6 bulan, baginya bagaimana Nah, nih itu. Bun? Jadi 6 bulan pada ASI eksklusif ya. Iya. Ilham 6 bulan ya, tapi itu asiknya pacaran setelah nikah gitu Nah, ya. Masya Jadi Allah. kalau di Undip itu Bunda dikenal gini, kalau ada mantan baru, belajar tuh dari Bunda. Bunda itu diuncalin sarung aja jadi katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Saking suburnya gitu. Oh, Nah, iya. Jadi di sini memang ya Allah luar Jaraknya biasa ya. itu berarti sebentar-sebentar ya Bun Iya, ya? dan memang kalau menurut teori Barat Iya. itu sangat salah gitu. Kalau Barat kan satu balita satu rumah gitu ya. Jadi Iya, jangan nanti kalau ada anak itu ya setelah 5 tahun. Kalau Bunda ini kan menyalahi teori Barat banget gitu. Iya. Tapi ya Allah, alhamdulillah Nah, tadi kurang. dengan satu visi, Iya. dengan benteng agama gitu ya. Kemudian membiasakan Bunda tuh sejak kecil kalau habis subuh kita jamaah gitu ya. Pulang itu tidak bikin kopi suami dulu. Ada kesepakatan. Jadi di ruangan begitu bareng-bareng baca Asmaul Husna. Masya Allah. Dikir pagi, Dikir almat pagi. surat, kemudian baca Quran, orang ketang sedikit. Jadi Iya. mengawali kehidupan dengan menghidupkan Al-Quran, Masya supaya Allah. keberkahan itu akan terus Akan mengalir. terus. Masya Allah nih teman-teman, para ayah bunda dan calon ayah bunda nih, not banget ketika tadi menjadi contoh bunda dan suami ya Bun ya. Bunda dan suami ini benar-benar melakukan terlebih dahulu, menjadi teladan, jadi memberi contoh, dimulai dari bangun pagi ya Bun, bangun pagi, sholat dulu. Jadi anak-anak tuh melihat kebiasaan orang tua tidak bangun pagi yang dipegang HP. HP. Nah sekarang itu salah kaprahnya di situ. Bunda-bundanya, ayahnya di rumah pengennya anaknya pinter ngaji, pinter sholat, tapi bunda sama ayahnya tidak memperagakannya, tidak mencontohkannya. Nah tadi kan sudah menjadi salah kaprah sendiri ya Bun ya. Nah Dan tadi peristiwa di Istana Negara itu Iya. ya, dalam keadaan genting tetap Bunda tidak mencemooh anak, tetap Bunda rangkul. Nah ini kebanyakan masalah kecil aja orang tua tuh suka mencemooh. Iya. Ya kan? Itu kan keadaan yang sungguh loh. SBY maju, habis itu kita kintan jegot, tapi ini saya yakin Allah menguji. Ini hanya sebatas kemampuan. Betul, Bagaimana betul. saya marah-marah, mencemooh Iya. atau mencubit gitu. Nah. Pernah Bunda tuh jadi Yuri gitu ya, anak-anak PAUD gitu ya. Iya. Nggak mau maju, Bunda udah bilang silakan Bunda ayah yang mau mendampingi. Bundanya mendampingi, merangkul, tapi nyetot sakit, sakit. Jadi yang pengen juara mamanya, yang pengen lomba mamanya. Iya, Nah, astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim nih. Jadi tadi ya teman, ayah bunda di rumah dan calon ayah bunda, bahwasanya tadi bunda sudah mencontohkan sendiri, tidak dengan cemooh ya, karena di situasi yang sangat sulit, situasi yang benar-benar sudah Genting. darurat, genting. Nah sudah nggak bisa apa-apa lagi, bunda lebih merangkul, lebih memberikan motivasi, lebih doa, yakinnya sama Allah. Nah ini adalah kuncinya ayah bunda dan calon ayah bunda semuanya di rumah. Nah ada lagi Bun mungkin, atau kita bisa buka Tanya jawab pertanyaan? dulu deh. Iya, silakan. ini kan lebih asik nih. Nah, ini sudah ada beberapa titipan pertanyaan nih, Bun. Dari calon ayah bunda, dari bunda-bunda, dari ayah-ayah yang ada di rumah nih. Nah, pertanyaannya itu, jadi ini dari ada calon ayah nih, namanya Denny dari Bekasi. Nah, ini pertanyaan seperti ini, Bun. Kendala apa saja yang umumnya menghalangi keberhasilan orang tua menjadi contoh atau teladan? Nah, itu. Jadi di sini ya Mas Denny di Bekasi, bahwa sering banget nih kendalanya itu tadi orang tua itu merasa lebih tahu, lebih merasa bahwa aku itu loh yang
nafkahin kamu, Mbok, Iya. kamu itu udah nurut aja gitu. gitu ya. Nah, perasaan itu sebenarnya yang justru membuat anak itu jadi terus minder, tidak terbuka lagi dengan orang tuanya gitu, takut gitu. Takut. Nah, padahal kalau sampai anak ini takut pada orang tua, ya pasti dia akan lebih percaya Ke orang ke lain. orang lain yang mana belum tentu benar gitu. Iya. Apalagi kondisi di era milenial ini yang mana gadget ini sudah menjadi setan gitu ya. Iya. Jadi sholat aja gadget, mau wudhu Iya. gadget, bangun tidur mau tidur Gadget. makan pun gadget, Gadget. gitu. Dan padahal di situ tontonannya luar biasa gitu ya. Kayak video porno itu sudah begitu mudah Banyak. diakses gitu. Iya. Jadi makanya di sini Bunda pingin mengembalikan peran ayah dan ibu. Ayo sama-sama rangkul anak-anak kita. Masya Allah. Jadi untuk Mas Denny ya, untuk Mas Denny calon ayah nih di Bekasi, tadi sudah terjawab pertanyaannya, jadi rangkul lah anak. Tadi kendalanya memang sudah banyak, sekarang tuh banyak orang tua yang memang tadi tidak mencontohkan sepertinya dan lain sebagainya. Nah, ini ada lagi nih Bun. Jadi dari permasalahan tersebut, bagaimana tips dan trik jika kedua orang tuanya ini, mohon maaf nih pertanyaannya ini dari ayah dan bunda yang sudah menjadi ayah dan bunda ya pastinya ya. Nah, itu dari Bunda Mira. Dari Bunda Mira, asalnya dari Tangerang. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Bun. Bagaimana tips dan trik untuk dapat diberikan kepada orang tua yang keduanya terpaksa untuk harus bekerja, kedua-duanya harus bekerja, dan solusinya ini kalau tidak dititipkan di orang tuanya bisa dititipkan di daycare. Nah, ini bagaimana agar pola asuh tadi, pengasuhan tadi bisa berjalan dengan optimal, tentunya dengan contoh dan teladan. Nah, Kalau Bunda cari daycare yang Islami gitu ya, daycare yang mana Islami. pendampingannya itu benar-benar ya menanamkan akhlak, tapi jangan pada orang tua. Kasihan, udah jelas itu termasuk salah satu kedurhakaan anak pada betul. orang tua. Gimana? Dulu orang tua merawat kita, ya sekarang udah sepuh masa merawat cucunya. Cucunya, Ada iya. kisah ketika Bunda mendampingi mahasiswa Bunda PIMNAS ya di Bali. Iya. Waktu itu Bunda satu kamar, yang mana satu kamar dengan seorang dosen. Itu adiknya itu anaknya dititipin neneknya gitu. Iya. Nah, pagi itu neneknya si anak itu mau jatuh dari tangga. Terus si nenek itu pastilah mengorbankan dirinya, Iya. menolong cucunya. Cucunya. Justru neneknya itu jatuh dan tidak sadar, terjadi pendarahan otak. Nah, itu nah. Jadi udah refleksnya udah beda gitu. Beda, Kejam ya. sekali kalau anak menitipkan ke orang tuanya begitu. Iya, ya Allah. Tadi ya lebih baik tadi untuk solusinya menitipkan daycare yang Islam ini. Ini nyambung lagi di Al-Fatihah Bun. Nah, di Al-Fatihah nih banyak banget programnya nih ayah bunda dan para ayah bunda nih. Jadi di Al-Fatihah itu sendiri kan ada Al-Fatihah School. Itu sekolahnya Bun. Nah, itu pendidikannya itu insya Allah menanamkan karakter-karakter. Nah, sorenya bisa nanti ayah bunda dan calon ayah bunda tentunya itu memasukkan anaknya di rumah tahfidz. Itu diajarin dengan tahfidz yang menyenangkan. Masya Tentunya Allah. dengan gerakan. Jadi anak-anak ini tidak ini, bagi anak-anak yang kecanduan gadget, biasanya kan anak-anak generasi sekarang gadget dari bangun sampai tidur lagi ya Bun ya. Ini benar-benar untuk mengatasi anak-anak yang kecanduan gadget. Maka dari itu tahfidznya dengan menggunakan gerakan yang menyenangkan. Dan Oke. tentunya insya Allah kita nanti akan launching program daycare Al-Fatihah. Keren banget nih, paket Kapan tuh? komplit nih. Kapan tuh Nah, launchingnya? nanti coming soon ya Bun ya. Oke. Ditunggu kabar baiknya nih. Semoga segera ya. Semoga segera. Iya. Jadi bagi yang memang kondisi tersulit harus menitipkan. Tadi solusi dari Bunda benar, bahwasanya harus pilih yang Islami, lingkungannya, pendidikannya nih. Jadi nyambung dari sekolahnya di Al-Fatihah School, daycare-nya di Al-Fatihah, dan tentunya sorenya di rumah tahfidz sudah paket Masya Allah, komplit. iya. Itu solusi ya Bun ya. Tapi alangkah lebih baiknya ya dididik sendiri tadi ya. Betul ya Bun ya. Hidup itu emang pilihan ya kan? Iya.
jadi kayak Bunda ketika anak 4 gitu ya, Bunda kan juga ngajar gitu Iya. ya. Itu ya Bunda pas-pasan ngajarnya tak ambil 12 SKS, Iya. penelitian di Semarang, pengabdian di Semarang. Semarang gitu ya. Jadi ketika ditugaskan keluar kota, Bunda tidak, udahlah DP3 jelek tidak masalah. Iya. Karena Ya nomor bukan 1 syarat masuk surga gitu Iya, ya. Untuk betul. DP3 itu ya sudah silakan, tapi saya tetap bersama anak-anak. Anak-anak. Keren nih pilihan Bunda. Yang nomor 1 tadi perannya sebagai istri dulu nih. Hamba Allah. Hamba Allah. Betul. Iya, hamba Allah, betul. Pendamping Pendamping suami, suami. anak dari orang tua dan mertua, pendidik anak, dan baru Baru berkarya. berkarir ya. Berkarir nih poinnya terakhir nih buat bunda-bunda nanti di luar Ya. sana ya, dan calon bunda-bunda. Nah, ini ada titipan lagi nih Bun. Banyak banget nih ternyata ayah bunda dan para calon ayah bunda yang benar-benar pengen ya, pengen galau, konsul ya. pengen konsul ke benar-benar yang sudah praktisi, yang benar-benar sudah ada penghargaan nih Bunda sebagai keluarga berprestasi, keluarga pendakwah. Jadi langsung dari sumbernya gitu. Ada dari calon ayah dengan nama Mas Nawawi dari Jogja. Piye kabare Mas? Dari Jogja nih. Ape-ape Iya. ae. Pertanyaan seperti ini Bun. Bagaimana cara parenting pada anak, khususnya anak laki-laki yang seperti kita, tahu jika terlalu dikekang anak menjadi lembek, bahkan berontak, dan jika dilepas begitu saja malah menjadi tak terkontrol, urakan dan seterusnya. Nah, ini lebih ke bagaimana nih di Bunda sendiri kan komplit nih, Iya. adalah anak laki-laki dan perempuan. Gimana sih tipsnya? Gitu. Oke, jadi gini ya, yang perlu digarisbawahi itu bahwa kita sebagai orang tua itu tadi harus kompak ya. Ya. Contoh kita lihat, seandainya kita mendidik anak naik sepeda, Iya. ya. Kalau ayah melatih anak mendidik naik sepeda, Iya. itu yang dipegang buntutnya, Belakangnya. Iya, iya. jatuh tuh nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau ibunya itu yang dipegang stangnya, Depannya. supaya anak tidak jatuh Iya. gitu. Nah itu kan udah beda. Di sini kalau Bunda itu ya kompak, nggak apa-apa sekali-kali anak jatuh gitu. Iya. Tapi ya hati-hati. Jadi kan si anak itu ada perasaannya. Jadi meskipun itu laki-laki atau perempuan gitu. Jadi tidak terus yang melatih, yang melatih sepeda itu ayah saja. Oh, udah ayah jangan, nanti anak jatuh, udah biar Bunda saja. Oh Iya. tidak. Ya jadi seimbang gitu. Seimbang. Nah itu untuk anak laki-laki dan perempuan juga harus begitu. Jadi kayak anak laki-laki Bunda itu, dia tuh perasaan banget, karena sejak kecil juga tak ajak ke pasar gitu. Besok kelak kalau dia berkeluarga, kalau ngantar istrinya tidak hanya nunggu di mobil atau nunggu di Iya, motor, betul. tapi juga ikut ke pasar. Iya. Ini kan sedini mungkin sudah melatih Diajarkan. anak laki-laki untuk perasaan gitu. Ya cuci piring, Iya. ya mencuci, ya jadi anak-anak itu tak latih begitu semua. Yang perempuan juga dia juga agak ya, kecuali feminis juga harus maskulin juga gitu. Iya, Jadi betul. seimbang gitu. Nah kadang itu kesalahannya itu kenapa dia terus jadi protes gitu dan sebagainya itu, wong lanang ki ya pokoknya begini, sehingga Iya. tidak terasah perasaannya. Padahal laki-laki itu kan yang dominan logikanya. Logikanya. Nah kalau dia dengan logika terus ya akhirnya keras nanti begitu, jadinya. tidak peduli gitu ya. Akhirnya dengan nanti kalau berkeluarga pun juga cuek gitu. Kayak anak-anak itu sampai teman-teman saya tuh kaget juga, kok bisa ya Bun, anaknya udah gede-gede kok bisa kompak mengantar Iya. Bunda kemana-mana gitu. Bunda tuh kan mengajar, Bunda nggak bisa nyetir mobil, Bunda Iya. nggak bisa ngendarai motor gitu. Jadi udah mereka tuh pembagian sendiri. Oh nih Bunda habis ini ngajar di Fakultas Teknik, saya Iya. ngajar PAI di Fakultas Teknik. Habis ini di planologi di ini, udah nanti ada yang nganter anak-anak saya udah Masya antri Allah. sendiri. Oh bisa ya remaja bisa begitu. Iya. Nah itu karena kita mendidiknya dengan kelembutan, kasih Kelembutan. sayang, kompak Nah. juga. Orang tua salah, oke maaf ya ayah salah, maaf ya Bunda salah, sehingga akhirnya mereka nyaman, tenang begitu. Tenang, iya, Gitu. nyaman nih di keluarganya. Iya. Bunda, Masya Allah. Sehingga tercipta baiti janati, Jannati, rumahku surgaku. Jadi, Masya Allah nih. demi masa barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya dia akan disibukkan dalam keburukan. Jadi yuk hati-hati, kita harus bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan Allah untuk kebaikan. Masya Allah, luar biasa nih.
prakteknya sudah sangat jelas nih Ayah Bunda. Untuk Mas Nawawi di Jogja ya sudah sangat terjawab nih. Satu lagi Bun, Oh, nih satu lagi. mungkin yang Oke, terakhir terakhir nih ya. saking banyaknya. Nanti disambung di pertemuan berikutnya ya. Iya, aduh saking banyaknya nih. Ada dari Mbak Halim dari Rembang. Ini Bunda dari satu anak. Ada beberapa pernyataan kalau usia balita itu adalah masa-masa membentuk karakter. Apakah memang benar? Silahkan Bunda, monggo. Jadi fase balita itu adalah fase golden age ya. Iya, Jadi keemasan, masa-masa keemasan yang mana ini sangat besar pengaruhnya. Tadi apa yang dilihat, apa yang didengar berpengaruh ke apa yang dirasa. Iya. Gitu. Di saat kita di balita ini benar Iya. mendidiknya, insya Allah itu akan menjadi karakter yang luar biasa, kokoh, tangguh gitu. Cuman kebanyakan orang tua itu seringkali tanda petik gitu ya, menolong tapi salah gitu. Kayak seandainya balita, dia tuh sudah bisa nih pakai sepatu sendiri gitu, cuman nggak rapi gitu. Nanti sini udah Bunda pakein, kamu tuh nggak rapi, malah mencemooh sampai dipakein. Dia pakai baju sendiri, tapi kan dia aduh lama banget sih pakai bajunya, sini tak pakein. Ini salah, biar aja. Oh dia kok kancingnya Dek Bun. Nah coba berkaca, gimana nak? Kok nggak rapi? Kakak bisa betulin? Bisa. Oh coba Bunda tunggu. Udah biar dia ini termasuk belajar survive ya. ulet gitu. Nah kadang orang tua nggak sabaran gitu. Bahkan Maunya apa-apa, instan. Iya maunya instan, udah biar cepat rapi gini. Padahal itu kan memang yang namanya pengasuhan, mendidik anak itu tidak bisa instan, tidak bisa mendadak, tapi butuh proses ya. gitu. Iya, jadi di saat balita benar, insya Allah yuk sama-sama, tidak ada kata terlambat. Ayo kita perbaiki, insya Allah anak kita menjadi anak yang solihah, muslihah, tangguh, tidak terbawa arus. Gitu. Masya Allah, itu tadi Mbak Halim, Bunda Halim dari Rembang sudah sangat menjawab ya pertanyaannya, tadi terjawab oleh Bunda. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak terasa waktu cepat sekali mengalir. Kita sudah sampai penghujung acara. Apakah ada closing statement dari Bunda? Silahkan. Ada, ya. Ayah Bunda dan calon ayah Bunda, tidak ada kata terlambat. Yuk sama-sama perbaiki diri. Kita jangan terus menyalahkan anak kita. Mendidik anak di era milenial ini jauh lebih berat, lebih susah dibandingkan zaman Bunda dulu. Untuk itu, belajarlah ilmu parenting Islam. Bentengi anak dengan agama, biasakan dengan akhlak mulia. Insya Allah kita akan bisa reuni di surga bersama. Masya Allah, luar biasa closing statement dari Bunda. Tepuk tangannya nih semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Eca dari Al-Fatihah dan Bunda Darosi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bunda sudah gabung di Al-Fatihah Parent Talk. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan berkah ke depannya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.